Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk perkuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 ini, untuk pertemuan yang ke-7, kita akan membahas tentang investasi dalam piutang dan kas. Kita awali dengan investasi dalam piutang. Yang dimaksud dengan piutang yaitu aset perusahaan yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa di dalam kegiatan usahanya. Adanya piutang dalam sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menerapkan kebijakan kredit untuk para konsumen atau pelanggannya. Tujuan dari investasi piutang di sini yaitu yang pertama, meningkatkan volume penjualan, yang kedua, untuk meningkatkan laba perusahaan, yang ketiga, bentuk persiapan dalam menghadapi persaingan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang di sini yaitu dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualan. Kebanyakan perusahaan besar itu menjual produknya dengan cara secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi akan menimbulkan piutang langganan. Dan barulah kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk atau cash inflow yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian, maka piutang atau receivables merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja, yaitu dari kas ke inventory, ke piutang, setelah itu ke kas lagi karena piutang sudah dibayar menjadi kas yang bertambah. Dalam keadaan yang normal dan di mana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit, piutang itu merupakan atau mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada inventory. Karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah saja. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan cara kredit. Manajemen piutang terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang, serta evaluasi terhadap di sini faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang ada 5, yaitu yang pertama, volume penjualan kredit, yaitu banyaknya penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, yaitu kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Dan yang terakhir, yaitu kebiasaan membayar dari pelanggan. Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang, berarti makin besarnya risiko. Tetapi bersamaan dengan itu juga akan memperbesar profitability-nya. Syarat pembayaran penjualan dengan cara kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit itu dapat bersifat ketat atau bersifat lunak juga.
Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan itu lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitasnya. Syarat yang ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat. Dalam penjualan kredit, biasanya perusahaan itu dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada pelanggannya. Makin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing langganan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Demikian pula ketentuan mengenai siapa yang dapat diberi kredit. Makin selektif para pelanggan yang dapat diberi kredit, maka akan memperkecil jumlah investasi dalam piutang. Dengan demikian, maka pembatasan kredit di sini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam mengumpulkan piutang secara aktif maupun secara pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjalankan kebijakannya secara pasif. Ada sebagian langganan yang memiliki kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan cash diskon, dan ada sebagian lagi yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada cara penilaian mereka terhadap mana yang lebih menguntungkan antara dua alternatif tersebut. Apabila perusahaan telah menetapkan syarat pembayaran 2/10 per net 30, maka para langganan itu dihadapkan pada dua alternatif, yaitu apakah mereka akan membayar pada hari ke-10 atau pada hari 30 sesudah barang diterima. Jadi artinya 2/10 per net 30 ini berarti pelanggan mempunyai dua alternatif. Bisa mereka itu membayar pada hari ke-10 setelah barang diterima atau 30 hari setelah barang tersebut diterima. Penilaian resiko piutang. Resiko kredit merupakan resiko tidak terbayar kreditnya atau piutang yang telah diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Di sini yang dimaksud resiko kredit yaitu semacam kredit macet, karena kredit yang dilakukan oleh pelanggan tidak terbayar atau piutang yang diberikan kepada pelanggan itu tidak terbayarkan, sehingga di sini akan terjadi resiko kredit. Untuk mengevaluasi resiko kredit biasanya ada 5C dengan cara menggunakan 5C, yaitu yang pertama karakter, kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, dan yang kelima yaitu condition. Karakter di sini yaitu menunjukkan kemungkinan atau probabilitas dari langganan untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya. Faktor ini adalah sangat penting karena setiap transaksi kredit mengandung kesanggupan untuk membayar. Jadi di sini perusahaan mencari atau menseleksi langganan yang bisa dikasih untuk piutang, yaitu pelanggan yang jujur dalam memenuhi kewajibannya, itu jujur mereka dalam memenuhi kewajiban membayar piutangnya, sehingga dengan adanya kesanggupan membayar piutang, maka transaksi ini akan dapat memperkecil resiko kredit, pembayaran kredit.
sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet dapat teratasi. Yang kedua yaitu capacity. Capacity di sini yaitu pendapat subjektif mengenai kemampuan dari langganan. Ini diukur dari rekod di waktu yang lalu, dilengkapi dengan observasi fisik pada pabrik atau toko dari langganan. Maksudnya di sini yaitu perusahaan dalam memberikan kredit ke pelanggan itu dilakukan survei atau observasi atau dilihat dari kondisi pabrik atau toko dari langganan tersebut. Kalau memang seandainya pabrik atau toko tersebut memang dikategorikan bonafit dan mampu untuk membayar piutangnya, maka perusahaan bisa memberikan pembelian secara kredit kepada langganan tersebut. Yang ketiga yaitu capital. Capital di sini yaitu diukur oleh posisi finansial perusahaan secara umum, di mana hal ini akan ditunjukkan oleh analisa rasio finansialnya, khususnya ditekankan pada tangible net worth dari perusahaan. Di sini yaitu perusahaan mengukur finansial atau keuangan dari perusahaan yang akan diberikan kredit, sehingga perusahaan itu dapat menganalisa rasio finansial atau rasio keuangannya. Apabila rasio keuangannya itu dirasa sehat dan mampu untuk memenuhi atau membayar piutang yang akan menjadi tanggungan dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu kolateral. Kolateral di sini yaitu mencerminkan yang dicerminkan oleh aktiva dari langganan yang diikatkan atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada langganan tersebut. Kolateral di sini yaitu perusahaan memberikan kredit itu melihat dari aktiva langganan bisa dari jumlah aset yang dijadikan jaminan untuk keamanan kredit tersebut, sehingga apabila aset atau jaminan dirasa mempunyai keamanan atau kemampuan yang digunakan untuk membayar piutang, maka perusahaan dapat memberikan penjualan atau pembelian secara kredit, sehingga piutang tersebut nantinya dapat terbayar atau dapat dibayarkan oleh perusahaan yang melakukan pembelian secara kredit. Yang terakhir yaitu condition. Condition di sini yaitu menunjukkan impact atau pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan langganan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi di sini perusahaan itu mengukur atau melihat impact pengaruh dari tren ekonomi dari perusahaan tersebut. Apabila pengaruh langsung atau tren ekonominya meningkat baik, maka perusahaan dapat memenuhi atau mengabulkan pembelian kredit dari perusahaan tersebut, sehingga piutang ini pada akhirnya mampu dilakukan pembayaran, sehingga dapat menghindari atau memperkecil terjadinya kredit macet atau piutang yang tidak terbayarkan. Di sini ada klasifikasi resiko piutang. Untuk kelas resiko yang pertama itu kerugian piutangnya 0%. Di sini kebijakan kreditnya dengan menggunakan persyaratan lunak. Maksudnya di sini perusahaan itu sudah mengetahui tingkat resiko yang akan ditanggung.
Sehingga kerugian piutangnya itu tidak ada atau 0%. Sehingga maka perusahaan akan memberikan persyaratan pembelian secara kredit dengan persyaratan yang lunak. Untuk kelas resiko kedua yaitu kerugian piutangnya sekitar 1 sampai dengan 3%. Maka akan dilakukan kebijakan kredit yaitu dengan persyaratan yang ketat. Di sini untuk tingkat resiko kerugian piutang yang tidak terbayarkan yaitu 1 sampai 3%. Apabila kerugian piutangnya diperkirakan sekitar 1 sampai 3%, maka akan dilakukan kredit dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Sehingga dengan persyaratan ketat ini dimungkinkan atau diperkecil kemungkinan resiko tidak terbayarnya piutang atau kredit tersebut. Kelas resiko yang ketiga yaitu kerugian piutang 4 sampai 6%, yaitu dilakukan secara tunai karena tingkat resikonya kerugian piutangnya lebih besar, maka untuk kebijakan kreditnya dilakukan secara tunai. Pembayaran secara tunai, tidak dilakukan pembayaran kredit. Untuk kebijakan tingkat resiko yang keempat yaitu 7 sampai 9%. Ini kebijakan kreditnya dilakukan cash before delivery, yaitu perusahaan akan melakukan ketentuan yaitu pembayaran dibayar di muka. Maksudnya ini dibayar di muka bahwasanya perusahaan tersebut diberikan kredit karena dengan resiko 7-9%, maka dilakukan pembayaran di muka. Pembayaran di muka sehingga resiko untuk kerugian kredit atau piutang tidak terbayar akan dapat diperkecil. Untuk tingkat resiko yang kelima yaitu kerugian piutangnya lebih besar atau sama dengan 10%. Dengan tingkat kerugian piutang yang diperkirakan lebih dari 10%, maka perusahaan tidak memberikan kredit atau tidak menyetujui pembelian kredit yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pembelian secara kredit. Penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan, yaitu pertama-tama dalam hubungan ini harus ditentukan lebih dahulu batas resikonya yang ditanggung oleh perusahaan yang akan disediakan sebagai cadangan piutang. Seperti tadi resiko piutangnya yang ada 5 tingkat, ada tingkat 1 sampai yang tingkat 5 ini, sehingga perusahaan dapat menyediakan sebagai cadangan piutang. Kita ambil contoh yaitu suatu perusahaan akan merencanakan memperluas volume kredit sales-nya dengan Rp100.000 dan kenaikan ini disertai dengan kenaikan biaya usaha sebesar Rp50.000. Perusahaan ini telah menetapkan besarnya resiko yang akan ditanggung yaitu 10% dari jumlah piutang. Maka keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari tambahnya volume kredit sales tersebut diperuntukkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil tambahan penjualan kredit itu tadi diketahui sebesar 100.000. Resiko tidak terkumpul piutang di sini resikonya yaitu sebesar 10%, yaitu 10% dari hasil tambahan penjualan kredit yaitu 100.000, sehingga besarnya resiko tidak terkumpul piutang sebesar Rp10.000, sehingga hasil penjualan yang diharapkan sebesar Rp90.000. Di sini perusahaan juga menaikkan kenaikan biaya usahanya. Kenaikan biaya usahanya ini diperkirakan atau ditetapkan sebesar Rp50.000.
Sehingga hasil penjualannya yang diharapkan tambahan biaya usahanya itu Rp50.000, sehingga ada tambahan keuntungan yaitu sebesar Rp40.000, yaitu dari hasil penjualan yang diharapkan 90.000 dikurangi dengan tambahan biaya usaha yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp50.000, sehingga total keuntungannya yaitu sebesar Rp40.000. Dalam rangka usaha untuk dapat mengadakan klasifikasi dari langganan, apakah mereka termasuk golongan risiko 5%, 10%, atau 15%, atau lebih, maka perusahaan perlu mengadakan penyelidikan mengenai kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan, yaitu terutama mengenai likuiditas dan rentabilitasnya. Di samping itu juga perlu dipertimbangkan soliditasnya. Soliditas di sini yaitu menyangkut kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Soliditas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama soliditas komersial, yang kedua soliditas finansial, dan yang ketiga itu soliditas moral. Setelah mengadakan penyelidikan mengenai kemampuan dan keadaan perusahaan, sifat, kebiasaan, dan moral dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan, maka kita dapat mengadakan klasifikasi para pelanggan berdasarkan risiko tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, yaitu membayar pada waktunya. Sehingga terdapat golongan risiko yaitu 5%, 10%, 15%, dan seterusnya. Berdasarkan penggolongan tersebut, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak memberikan kredit penjual atau memperberat syarat pembayaran kepada langganan atau pelanggan tersebut yang mempunyai golongan risiko yang lebih tinggi, yaitu risiko 10%. Dengan demikian, maka kredit penjual hanya diberikan kepada pelanggan yang mempunyai risiko di bawah 10%, sehingga seperti yang saya jelaskan tadi di depan bahwasanya untuk risiko yang di atas yang lebih atau sama dengan 10%, maka perusahaan tidak bisa memberikan atau tidak menyetujui pembelian secara kredit. Kita memasuki tentang manajemen berutang. Penentuan besarnya risiko berutang yang ditanggung oleh perusahaan. Penentuan batasan besar risiko tanggungan mengakui tanggungan risiko sebagai cadangan piutang. Kita ambil contoh yaitu PT PHS Part ingin memperluas volume penjualan kredit sebesar Rp100 juta, diikuti dengan kenaikan biaya operasional sebesar Rp50 juta. Risiko yang ditetapkan perusahaan adalah 10% dari penjualan kredit piutang. Laba yang diharapkan dari perusahaan di sini kita melakukan perputaran piutang. Membahas tentang perputaran piutang. Periode perputaran piutang itu tergantung pada rentang waktu atau panjang pendeknya yang dipersyaratkan dalam pembayaran kredit atau piutangnya. Tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan membagi jumlah penjualan kredit selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang. Sehingga rumus untuk perputaran piutang yaitu penjualan kredit bersih dibagi dengan jumlah rata-rata piutang. Untuk hari rata-rata pengumpulan di sini yaitu jumlah 1 tahun dalam hari, yaitu kita tetapkan 1 tahun sama dengan 360 hari. Sehingga hari rata-rata pengumpulan piutang yaitu 360 hari dibagi ketahui lamanya atau berapa kali perputaran piutang tersebut. Hasil dari perputaran piutang ini itu 360 hari dibagi perputaran piutang.
hari perputaran piutang juga dapat dihitung dengan rumus, yaitu 360 hari dikali rata-rata piutang dibagi dengan penjualan kredit bersih. Kita ambil contoh, yaitu penjualan kredit setahun adalah 100 juta. Piutang awal pada awal tahun yaitu sebesar 20 juta, piutang akhir tahun yaitu sebesar 30 juta. Maka untuk menghitung perputaran piutang dan hari rata-rata pengumpulan piutang yaitu sebagai berikut. Untuk penjualan kredit bersih pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 100 juta rupiah. Sedangkan piutang awal pada tahun 2018 sebesar 20 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 30 juta rupiah. Piutang akhir tahun untuk 18 sebesar 30 juta rupiah, untuk tahun 2019 sebesar 10 juta rupiah. Sehingga jumlah rata-rata piutang di sini yaitu, kita lihat rumus untuk jumlah rata-rata piutang. Rata-rata piutang yaitu penjualan kredit dibagi dengan jumlah rata-rata piutangnya. Jumlah rata-rata piutangnya di sini kita ketahui sebanyak 4 kali. 4 kali di sini yaitu penjualan kredit 100.000 rupiah atau 100 juta rupiah dibagi dengan jumlah rata-rata piutang. Sehingga untuk perputaran piutangnya di sini didapatkan 4 kali perputaran piutang. Untuk tahun 2019 untuk perputaran piutangnya yaitu 100 juta rupiah dibagi dengan 20 juta rupiah, sehingga untuk tahun 2019 perputaran piutangnya sebesar 5 kali. Dari perputaran piutang ini maka kita akan ketahui hari rata-rata pengumpulan piutang. Rumusnya dari hari rata-rata pengumpulan piutang yaitu ini diketahui bahwasanya dalam 1 tahun itu kita tetapkan yaitu sebesar 360 hari dibagi dengan perputaran piutang. Di sini yaitu perputaran piutangnya sebanyak 4 kali, sehingga 360 dibagi dengan 4 kali, yaitu sehingga untuk tahun 2018 hari rata-rata pengumpulan piutang sebesar sebanyak 90 hari. Sedangkan untuk 2019 hari rata-rata pengumpulan piutangnya ada 72 hari, yaitu 360 dibagi dengan 5, sehingga kita ketahui hari rata-rata pengumpulan piutang untuk tahun 2019 itu sebesar 72 hari. Penting untuk membandingkan hari rata-rata pengumpulan piutang dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila hari rata-rata pengumpulan piutang itu selalu lebih besar daripada batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan, berarti bahwa pengumpulan piutangnya kurang efisien. Sehingga berarti bahwa banyak pelanggan yang tidak memenuhi syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga apabila hari pengumpulan piutang ini lebih besar dari syarat-syarat yang ditetapkan, maka ini menandakan pelanggan untuk tidak dapat membayar piutangnya ini lebih besar, lebih banyak untuk membandingkan 2018-19, sehingga untuk tahun 2018 sebesar 90 hari, sedangkan 2019 sebesar 72 hari, sehingga ini pelanggan yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019 jumlahnya menurun. Sehingga dengan jumlah menurun ini maka untuk pelanggan yang diberikan piutang lebih besar dibandingkan pada tahun 2018.
Kita ambil contoh lagi, yaitu suatu perusahaan mempunyai rencana penjualan atas dasar estimasi akhir sebagai berikut, yaitu bulan penjualan Juli, Agustus, September. Untuk Juli sebesar 28 juta, untuk Agustus sebesar 35 juta rupiah, untuk bulan September sebesar 42 juta rupiah. Syarat pembayarannya yaitu 30/20 per net 30. Maksudnya yaitu pelanggan diberikan 3 cara pembayaran, yaitu yang pertama 60% dari penjualan setiap bulannya terkumpul dalam waktu 20 hari sesudah bulan penjualan. Di sini pelanggan atau pembeli itu diberikan potongan sebesar 60% apabila dia itu bisa melakukan pembayarannya dalam jangka waktu 20 hari setelah barang diterima. Yang kedua yaitu 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, yaitu dalam bulan 1 sesudah bulan penjualan. Maksudnya di sini itu 30% dari diberikan 30% apabila pelanggan bisa melakukan pembayaran sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, itu seandainya dibayar pada bulan Oktober, sehingga ini pelanggan akan diberikan potongan 30% apabila bisa melakukan pembayaran sesudah 20 hari pada hari yang bulan yang sama setelah barang diterima. Yang ketiga yaitu 10% terkumpul dalam bulan kedua sudah bulan penjualan. Maksudnya di sini yaitu pelanggan akan diberikan potongan pembayaran yaitu dari jumlah pembelian sebesar 10% apabila pelanggan itu bisa memenuhi atau membayar dalam jangka waktu selama 2 bulan sesudah barang tersebut diterima. Apabila ini pembayaran September, maka 2 bulan berikutnya yaitu November, apabila pelanggan atau pembeli bisa melakukan pembayaran utangnya atau piutangnya itu 2 bulan, yaitu pada bulan November setelah barang tersebut diterima, maka pelanggan akan diberi potongan sebesar 10%. Ini untuk yang kasus yang tadi, yaitu untuk bulan Juli taksiran penjualan yaitu 28 juta rupiah. Di sini Juli 28 juta rupiah. Agustus sebesar 24.696, berarti di sini untuk penerimaan piutang pada bulan Agustus, perusahaan akan atau pembeli itu diberikan potongan sebesar 60% dari jumlah penjualan harga barang tersebut itu sebesar 28 juta, sehingga untuk penerimaan piutangnya dalam bulan Agustus yaitu 60% dikali 28 juta rupiah, sehingga ada hasil itu 16.800.000. Potongan tunai atau cash diskonnya itu diberikan 3%, yaitu 3% dari 16.800.000, sehingga potongan tunai atau cash itu sebesar
Rp16.296.000. Sehingga di sini untuk 30% terkumpul dalam waktu sisanya atau dalam waktu 10 hari terakhir, yaitu 30% dikali 28, karena syarat yang kedua yaitu apabila dilakukan dalam jangka waktu 20 hari, maka dilakukan 30% kali 28 juta, sehingga ada atau dihasilkan sebesar Rp8.400.000. Sehingga untuk taksiran pada bulan Agustus, taksiran piutang yaitu sebesar Rp24.696.000. Sedangkan piutang yang terkumpul dalam bulan kedua sudah bulan penjualan yaitu 10%, yaitu 10% dikali 28 juta, yaitu dari bulan Agustus taksiran penjualan yaitu 28 juta. Sehingga untuk bulan September piutang yang didapatkan yaitu sebesar Rp2.800.000, yaitu sebesar 10% dari taksiran penjualan Rp28 juta. Untuk bulan Agustus itu terkumpul Rp4.696.000. Untuk bulan September dengan taksiran penjualan bulan Agustus dan taksiran penjualan Rp35 juta, maka pada bulan September ini akan dihasilkan 30% terkumpul waktu, yaitu 30% dikalikan Rp35 juta, sehingga pada bulan September ini ada taksiran piutang sebesar Rp30.870.000. Sehingga pada bulan September ini diketahui ada jumlah piutang terkumpul yaitu untuk Agustus sebesar Rp24.696.000. Untuk September itu total dari banyaknya penjualan pada hari kedua yaitu sebesar 10%, sehingga pada September itu ada jumlah piutang terkumpul sebesar Rp33.670.000. Sedangkan pada bulan Oktober itu untuk Agustus penjualan potongan yang 10% itu dari Rp35 juta ada Rp3.500.000. Sedangkan September dari itu ada untuk 60% dan 30% dari piutang ada sebesar Rp37.044.000, sehingga jumlah piutang yang terkumpul pada bulan Oktober sebesar Rp40.544.000. Sehingga ini merupakan cash inflow atau kas yang akan diterima, arus kas masuk yang akan diterima pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Kita masuki untuk yang kedua yaitu investasi dalam kas. Investasi dalam kas di sini untuk pengertian kas yaitu aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Pada setiap perusahaan dapat menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas tersebut diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetapnya. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus
atau kontinu, seperti pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh dan gaji. Itu kas perusahaan dikeluarkan secara kontinu atau terus-menerus untuk yaitu bahan mentah, upah buruh maupun gaji. Sehingga untuk pengertian cash flow di sini yaitu sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, di sini yaitu aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periodenya. Sehingga cash flow di sini atau aliran kas terbagi menjadi dua, yaitu aliran kas keluar atau cash outflow dan aliran kas masuk cash inflow. Aliran kas keluar atau cash outflow di sini itu contohnya seperti pengeluaran untuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik, pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap, dan lain sebagainya. Sedangkan aliran kas masuk atau cash inflow di sini contohnya yaitu hasil penjualan produk secara tunai. Sehingga akan ada kas masuk dengan penjualan produk yang tunai. Yang kedua, penerimaan piutang. Penerimaan piutang ini karena piutang itu dibayar, hutangnya itu dibayar sehingga ada kas masuk untuk penerimaan piutang. Yang selanjutnya itu penjualan saham. Dengan melakukan penjualan saham, maka perusahaan akan mendapatkan uang atau kas masuk secara tunai. Selain itu juga seperti penerimaan kredit dari bank. Perusahaan mengajukan kredit dan di ACC atau diterima kredit dari bank sehingga ada kas yang masuk. Walaupun ada kas masuk sehingga perusahaan juga mempunyai hutang kepada bank. Selanjutnya itu penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Apabila ada aktiva tetap yang tidak terpakai dan perusahaan itu melakukan penjualan, maka ini ada aliran kas masuk secara tunai. Sehingga kita bisa seperti tadi ada aliran kas keluar dan aliran kas masuk. Untuk aliran kas keluar atau cash outflow di sini secara kontinu. Kontinu di sini seperti untuk pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah. Selanjutnya untuk pembayaran upah buruh, gaji, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak kontinu digunakan yaitu pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan maupun untuk laba. Yang tidak kontinu selanjutnya itu pembayaran angsuran utang. Dengan pembayaran angsuran utang ini dilakukan tidak secara kontinu karena utang dilakukan sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Yang ketiga yang tidak kontinu itu pembelian kembali saham perusahaan. Apabila itu perusahaan karena ada sesuatu hal, maka perusahaan membeli saham perusahaan yang telah dijual tersebut. Yang selanjutnya itu pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap ini untuk aliran kas keluarnya bersifat tidak kontinu. Untuk aliran kas masuk atau cash inflow di sini yaitu yang kontinu, aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai. Penjualan produk secara tunai yang dilakukan secara kontinu, maka ada aliran kas masuk atau cash inflow terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu penerimaan piutang. Penerimaan piutang ini adalah pelunasan dari hutang yang dilakukan oleh pelanggan. Sehingga dengan penerimaan piutang ini maka
terjadi aliran kas masuk di perusahaan tersebut. Sedangkan aliran kas masuk yang tidak kontinu yaitu aliran kas masuk yang berasal dari penyertaan pemilik perusahaan. Yang kedua itu penjualan saham. Yang ketiga penerimaan kredit dari bank. Selanjutnya itu penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi saldo kas di sini yaitu aliran kas masuk terkumpul lebih besar daripada aliran kas keluar. Perubahan dalam tingkat harga, perubahan politik marketing, keputusan di bidang produksi, kebijakan di bidang pembelian dan bidang personalia, kebijakan untuk mengadakan advertensi secara besar-besaran. Kita lihat bagian berikut ini yaitu kas. Kas ini dilakukan untuk utang, dilakukan pembayaran utang. Dilakukan pembayaran utang maka terjadi aliran kas keluar. Utang tersebut mendapatkan pinjaman dari orang tersebut maka terjadi aliran kas masuk. Aliran kas keluar, kas masuk ini juga dilakukan, yang kas keluar dilakukan untuk pembelian aktiva tetap, yaitu untuk upah, biaya administrasi dan penjualan. Upah buruh ini digunakan dalam barang dalam proses. Dalam proses ini menjadi barang jadi yang dilakukan untuk penjualan kredit. Untuk penjualan kredit di sini akan menghasilkan piutang. Sedangkan untuk barang jadi yang dilakukan penjualan secara tunai, maka akan mendapatkan kas tunai. Ini bagian untuk aliran kas dalam suatu perusahaan. Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi makin besarnya kas berarti makin banyak uang yang menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitasnya. Menurut H.J. Goodman menyatakan bahwa jumlah kas yang ada di dalam suatu perusahaan yang well-financed hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. Jumlah kas minimal yaitu jumlah kas dapat dihubungkan dengan jumlah penjualan atau salesnya. Makin tinggi turnover itu akan makin baik karena berarti makin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnover yang berlebihan tingginya dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia adalah terlalu kecil untuk volume sales yang bersangkutan. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal yaitu ada 3, yaitu yang pertama perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Yang kedua itu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga adanya hubungan yang baik dengan bank. Budget kas. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Budget kas dapat disusun untuk periode bulanan atau kuartalan. Sehingga budget kas di sini ada 2 estimasi, itu estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas. Estimasi penerimaan kas di sini adalah hasil penjualan secara tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga atau dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lain-lainnya. Sedangkan estimasi pengeluaran kas di sini itu digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran
utang-utangnya, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, biaya administrasi dan biaya umum, pembayaran bunga, dividen, time, pajak, premi asuransi, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Tujuan budget kas di sini yaitu yang pertama, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, besarnya dana beserta aset saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Dan yang keempat yaitu saat-saat kapan kredit itu dibayar kembali. Kita ambil contoh yaitu perusahaan agung menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan pertama pada tahun 2019 sebagai berikut, yaitu hasil penjualan tunainya di sini setiap bulannya, hutang yang terkumpul setiap bulannya, sedangkan penerimaan lain-lainnya setiap bulannya Januari sampai dengan Juni sebagai berikut. Ini adalah estimasi penerimaan perusahaan agung. Sedangkan estimasi pengeluarannya yaitu untuk pembelian bahan mentah secara tunai, pembayaran upah buruh setiap bulan, pengeluaran untuk biaya penjualan setiap bulannya, pengeluaran untuk biaya administrasi dan biaya umum lainnya setiap bulan, sehingga di sini untuk pembayaran pajak penghasilan dalam bulan Maret sebesar 100 juta rupiah. Jadi ini estimasi pengeluaran perusahaan agung. Sehingga di sini budget penerimaan seperti di sini bahwasanya untuk bulan Januari ada minus 400 rupiah. Ini dari 1 juta, untuk estimasi penerimaan ada 1 juta, sedangkan estimasi pengeluarannya ada 1.400.000, sehingga pada bulan Januari ada defisit atau minus 400.000 rupiah karena antara estimasi dan pengeluarannya lebih besar pengeluaran sampai dengan Januari dan ada bulan Juni ini. Untuk contoh soal yaitu perusahaan menyusun schedule tambahan data, yaitu estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember 2019 ada 100 juta rupiah. Persediaan besinya kas ditetapkan sebesar 50 juta rupiah. Perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank BCD. Permulaan bulan dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran kembali utang dilakukan pada permulaan bulan. Bunga bank ditetapkan sebesar 2% per bulannya. Defisit pada bulan Januari tadi ada 400.000 rupiah, sedangkan persediaan besi kas ada 50 juta rupiah. Pada permulaan bulan Januari tersedia uang kas sebesar 100 juta rupiah. Bunganya 2% yang harus dibayar pada akhir bulan. Dasar-dasar tersebut kita perhitungan kreditnya itu 400 juta rupiah, yaitu berasal dari defisit bulan Januari 400 itu ditambah 50 juta rupiah itu dari persediaan, dikurangi 100 juta rupiah itu dari uang kas bulan Januari yang dari uang kas, sehingga ini ditambah 2/10 X sama dengan X. Di sini adalah ditambah 2% kredit bunganya, sehingga X diketahui ada sebesar atau besarnya kredit yaitu 357.143.000 rupiah. Contoh soal, kalau kita meminjam dari bank sebesar 357.143.000 rupiah, maka pada bulan Januari saldo kas adalah sebesar persediaan. Di
Di sini saldo kas pada permulaan Januari 100 juta rupiah, terima pinjaman dari bank yaitu tadi 357.143 ribu rupiah, sehingga jumlah kas yang tersedia sebesar 457.143 rupiah, yaitu dari 100 juta ditambah 357.143 rupiah. Untuk defisit sebesar 400 juta rupiah, maka bunga pinjaman yang harus dibayar pada akhir bulan Januari itu 2% kali 357.143 ribu rupiah, sehingga bunga pinjaman sebesar 7.143 ribu rupiah, sehingga jumlah untuk menutup defisit yaitu 407.143 ribu rupiah, sehingga akhir kas saldo kas pada akhir bulan yaitu sebesar 50 juta rupiah, yaitu dari 457.143 ribu rupiah estimasi yang pemasukan ditambah yang pengeluaran yaitu sebesar 407.143 ribu rupiah, sehingga saldo kas akhir bulan ada 50 juta rupiah. Contoh yang tadi, besarnya kredit yang diminta dari bank BCD itu pada bulan Januari 360 juta rupiah, untuk bulan Januari 330 juta, pembayaran kembali kredit bulan April yaitu 200 juta, dan sisanya 490 juta dibayar pada bulan Mei. Data-data yang ini transaksi untuk penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga sebagai berikut. Ini schedule penerimaannya seperti dalam tabel berikut ini. Demikian materi perkuliahan yang ketujuh ini yang mengambil tentang investasi dalam piutang dan investasi dalam kas. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.